Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prima Sadewa, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan video statistika mengenai uji multikolinearitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afni Vera Dwi Kartika dengan NIM 231011200838 dan rekan saya. Perkenalkan, nama aku Oktavia Setiawati dengan NIM 231011200821. Baik, yang pertama ada definisi uji multikolinearitas. Nah, multikolinearitas sendiri adalah kondisi di mana terdapat hubungan linear yang sempurna antara dua atau lebih variabel bebas dalam model regresi. Hal ini penting untuk kita perhatikan karena jika multikolinearitas terjadi, maka model regresi akan sulit dipahami dan koefisien regresinya bisa jadi tidak valid atau bahkan salah. Nah, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas atau independen. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan uji regresi dengan nilai patokan VIF atau Variance Inflation Factor dan nilai tolerance. Nah, yang pertama, jika nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Nah, selanjutnya, jika nilai toleransi kurang dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu ada dampak dari uji multikol. Nah, menurut Montogheri 2006, dampak uji multikol ini ada dua. Nah, yang pertama itu menyebabkan uji T tidak signifikan. Dalam banyak hal, masalah uji multikol dapat menyebabkan uji T menjadi tidak signifikan, padahal masing-masing variabel diregresikan secara terpisah dengan variabel tak bebas atau simple regression. Nah, untuk dampak yang kedua itu ada koefisien regresi yang dihasilkan sangat lemah atau tidak dapat memberikan hasil yang mewakili sifat atau pengaruh dari variabel bebas yang bersangkutan. Selanjutnya, cara mengatasi multikolinearitas. Untuk mengatasi multikolinearitas, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama, menambahkan data baru. Nah, penambahan sampel baru dapat membantu mengurangi multikolinearitas karena kolinearitas adalah gambaran dari sampel yang digunakan. Dengan adanya sampel baru dan mencakup variabel-variabel yang sama, masalah multikolinearitas mungkin tidak seberat sebelumnya. Nah, yang kedua, menghilangkan satu atau beberapa variabel bebas. Dalam kasus multikolinearitas yang serius, langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah menghapus variabel yang memiliki kolerasi tinggi dengan variabel lainnya. Yang ketiga, menggunakan estimasi regresi Ridge. Metode ini melibatkan penambahan nilai kecil pada diagonal utama matriks dalam persamaan normal regresi. Parameter penting yang membedakan regresi Ridge dari metode kuadrat terkecil adalah konstanta bias yang ditambahkan untuk menghasilkan koefisien estimator regresi Ridge. Selain itu, metode lain yang dapat digunakan adalah melakukan transformasi data, seperti mengubah data menjadi bentuk logaritma natural, serta menangani data ekstrim dengan mengidentifikasi dan mengeliminasi outlier. Pendekatan-pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan model regresi dalam menghadapi multikolinearitas. Selanjutnya itu ada tahapan analisis uji multikolinearitas menggunakan aplikasi Evius. Nah, pertama-tama kalian siapkan dulu nih data yang mau diuji. Nah, kalian blok dari sini sampai bawah. Nah, di copy. Setelah itu masuk ke aplikasi Evius-nya. Lalu pencet file, new, abis itu work file. Kita ganti ininya jadi balance panel. Start date-nya itu kita lihat nih di data yang awal tadi 2016 sampai 2020. Kita
kita isi di sininya 2016. And date-nya kita isi 2020. Di sininya kita isi 18. Kenapa 18? Karena datanya ini ada 90. Dan setiap PT itu ada 5 tahun, jadi 90 dibagi 5. Nah, hasilnya itu 18. Nah, kita tulis 18 di sini, habis itu oke. Setelah itu kita masukin datanya, kita pencet quick empty group, lalu paste data yang sudah di copy tadi. Kita scroll ke bawah, habis itu ke atasnya lagi, kita ganti nih ser 01 nya jadi Y, ininya X1, ininya X2, X3. Kalau udah, ini di X aja. Yes. Nah, kita pilih Y. Kita pencet tahan kontrol, pencet X1 nya, X2 dan X3. Lalu klik kanan, open as equation. Kalau sudah, C nya kita pindahin di antara Y sama X1. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pencet quick, pilih group statistik dan pilih correlation. Kalau udah, Y-nya ini kita hapus. Lalu oke. Nah, ini dia hasil dari uji multicol-nya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.